Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang terus dianugerahkan kepada kita hingga malam hari ini. Kita bersyukur tahun ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan tugas-tugas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita telah berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan yang mahal, hari-hari yang istimewa yang harusnya tidak boleh kita lewatkan begitu saja, kecuali ada catatan-catatan kebaikan yang kita lakukan di dalamnya. Kalau hari-hari Ramadan seluruhnya adalah hari-hari yang mulia, maka di penghujung akhir Ramadan seperti ini adalah hari-hari yang paling istimewa. Istimewa bagi mereka orang-orang yang beriman dan mampu mengoptimalkan waktu-waktu yang ada dalam bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal Ramadan seluruh umat ini memiliki semangat yang luar biasa untuk meningkatkan berbagai bentuk amal solehnya. Tapi tidak semua mampu bertahan hingga di penghujung akhirnya. Di banyak tempat, banyak yang sudah mulai mundur, memindahkan tempat aktivitas kehidupannya dari masjid dan musola dan pindah ke tempat-tempat perbelanjaan. Karena godaan terhadap dunia di penghujung akhir Ramadan terasa begitu kuat. Tentu bagi orang-orang yang memiliki keyakinan tinggi bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang menjadi kebutuhan dan permintaan kita, maka harusnya di penghujung akhir Ramadan ini adalah kesempatan terbaik untuk menyampaikan semua keinginan dan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Ramadan yang kita lalui sebenarnya mengajarkan kepada kita agar lebih percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam menjalani kehidupan ini daripada bertumpu pada kekuatan manusia atau bertumpu pada fasilitas dunia. Akan tetapi fakta di masyarakat kita masih perlu untuk kita evaluasi dalam rangka untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan. Karena nampaknya hari-hari Ramadan yang disambut begitu meriah, ternyata semangat mereka untuk memanfaatkan Ramadan tidak bisa dipertahankan hingga di penghujung akhir. Karena itu beruntung bagi kita yang masih tetap punya semangat memenuhi masjid dan musola, masih punya semangat
untuk melakukan rangkaian amal-amal soleh, terutama ibadah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan semangat ini kita mampu terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mendapatkan berkah Ramadan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung akhirnya. Kita tahu bersama, merujuk kepada banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan kepada kita agar memanfaatkan waktu-waktu di penghujung akhir Ramadan ini untuk melakukan ibadah, munajat, doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada bonus yang tidak bisa dijangkau dan dicapai oleh siapapun kecuali hanya dengan bulan Ramadan. Sehingga setiap kita hendaknya berpikir serius dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa meraih berkah Ramadan berupa Lailatul Qadar. Kalau kita coba baca rangkaian ayat-ayat dalam surat Al-Qadar ini, ada yang perlu untuk kita fokuskan di dalamnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut, malaikat Jibril beserta malaikat-malaikat yang lain yang jumlahnya tidak terhitung, penuh sesak memenuhi bumi ini. Para ulama tafsir menyatakan tanazzalul malaika bimakna tatanazzalul malaika. Malaikat turun terus-menerus bergelombang. Satu kelompok diikuti oleh kelompok berikutnya hingga memenuhi bumi ini. Walaupun malaikat kita tahu tidak terbatasi oleh ruang karena makhluk gaib. Untuk apa malaikat itu turun? Untuk mengatur seluruh urusan manusia. Yang kemudian ditafsirkan oleh ulama, di malam tersebut takdir setiap orang untuk rentang 1 tahun ke depan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi tepat bagi kita untuk menggunakan malam Lailatul Qadar tersebut untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan seluruh keluh kesah dan kebutuhan kita kepada Allah dengan harapan Allah memenuhi apa yang dijanjikannya. Karena perjalanan hari-hari Ramadan kita dengan aktivitas ibadah yang kita lakukan, ini adalah proses takarrub kita kepada Allah. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah dekat, sebagaimana Allah tegaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Saking dekatnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memenuhi semua yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Sehingga dengan takarrub yang kita lakukan sejak awal Ramadan, harusnya tidak perlu ada kekhawatiran di dalam hati kita di penghujung akhir Ramadan ini terkait dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Hari Lebaran tidak perlu dipersiapkan dengan mengalihkan perhatian kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada aktivitas-aktivitas duniawi. Seluruh kebutuhan kita bisa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memenuhi apa yang menjadi permintaan kita.
Dua syarat yang disebutkan oleh Allah di penghujung ayat itu perlu menjadi perhatian kita, yaitu fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kita harus istijabah, harus memenuhi apa yang diminta oleh Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Ini adalah cara agar kedekatan kita dengan Allah terjaga dan tidak terganggu. Yang kedua, wal yu'minu bi. Kita harus menjaga kualitas keimanan kita. Ini menjadi penting. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, kalau kita ingin harapan-harapan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan di penghujung akhir Ramadan ini jalankan tugas ibadah dengan sebaik mungkin. Manfaatkan penghujung akhir Ramadan ini untuk melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga posisi kita menjadi sangat dekat, dan nikmatilah kedekatan itu, lalu sampaikanlah apa yang menjadi permohonan kita. Ketika kita telah menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang menjadi permohonan dan keinginan kita sebagai hamba. Kita harus jaga keimanan kita, jangan sampai kita tertipu oleh gemerlapnya dunia. Bukan janji Allah yang membuat kita punya semangat berada di masjid dan musola, tapi godaan-godaan duniawi membuat kita mengalihkan perhatian kita. Ini adalah langkah yang salah. Orang-orang yang beriman harusnya di penghujung akhir Ramadan menambahkan keyakinannya kepada janji Allah, menambahkan keimanannya kepada Allah, sehingga tidak merasa khawatir terhadap fasilitas dunia yang belum dia capai. Bukan dengan cara-cara yang salah dia merealisasikan keinginannya, karena terbukti selalu terjadi di penghujung akhir Ramadan, kriminalitas selalu terjadi peningkatan. Ini karena godaan terhadap dunia yang tidak bisa dikendalikan. Lebaran yang cuma sehari membuat seluruh pikiran manusia terganggu, ingin memenuhi apa yang menjadi harapan-harapannya. Ketika dia tidak mampu memenuhi dengan cara yang benar, maka dia terpaksa memenuhi dengan cara-cara yang salah. Bagi orang yang beriman, punya harapan yang sama diperbolehkan, tapi cara yang ditempuh harus berbeda. Silahkan, kita pengen memiliki banyak hal, pengen merasakan kebahagiaan di hari Lebaran, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi sebagaimana yang dijanjikan. Semoga makin mendekati penghujung akhir Ramadan, kita makin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita makin bisa menikmati aktivitas-aktivitas ibadah dan tidak terganggu oleh godaan-godaan duniawi. Dan semoga dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai pemenang Ramadan, peraih keberkahan Ramadan tahun ini yang mampu menjadi modal untuk menjalani kehidupan berikutnya hingga kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Demikian, semoga bisa menambah semangat dan motivasi kita untuk tetap mengisi malam-malam Ramadan di penghujung akhirnya ini dengan ibadah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.